Shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-73 dalam program 100 hari berdoa. Judul hari ini adalah Roh Kebenaran. Dan ayat intinya diambil dari Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 dan 14. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tuntunlah kami dengan Roh Kudus Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan menuntun kami kepada kebenaran. Di dalam nama Yesus, amin. Dalam Wahyu pasal 12, ayat 7-9, diceritakan mengenai ada peperangan di sorga antara Mikael dan iblis. Diceritakan bahwa Mikael menang dan iblis dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Kejadian 1 ayat 26 menyatakan bahwa penguasa bumi ini ialah manusia. Di dalam Roma pasal 6 ayat 16, firman Tuhan katakan, apabila kamu menyerahkan dirimu untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Jadi, manusia oleh karena taat kepada perkataan daripada iblis, maka manusia menjadi hamba iblis. Itu sebabnya iblis mengklaim bahwa dirinya lah sekarang penguasa bumi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sekarang mari kita lihat bagaimanakah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ada firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu firman Tuhan. Tetapi di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5 ada perkataan iblis. Perkataan iblis katakan, makanlah. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Saudara perhatikan, ada firman Tuhan, ada perkataan iblis. Ketika manusia taat kepada firman Tuhan, maka dia tetap menjadi penguasa bumi ini. Karena dia menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhanlah yang menciptakan bumi ini. Tetapi karena manusia taat mendengar, menuruti perintah atau perkataan daripada iblis, maka manusia menjadi hamba iblis. Itu sebabnya bumi akhirnya jatuh di dalam kekuasaan iblis. Jadi ingat, saudara yang kasih, ada firman Tuhan, ada perkataan iblis. Puji Tuhan, pencipta bumi ini tidak mau kalau manusia itu binasa. Dan tidak mau juga bumi ini dikuasai oleh iblis. Kejadian 3 ayat 15, ini adalah rencana keselamatan diberikan kepada manusia. Bahwa Yesus Kristus akan dipatuk tumitnya oleh iblis. Dalam arti akan mati menanggung upah dosa. Tetapi dengan kematian Yesus, Yesus meremukkan kepala iblis. Dengan kata lain, ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus pada saat yang sama sebenarnya adalah mengalahkan iblis, meremukkan kepala iblis. Dan ini dibuktikan dengan mengalahkan maut itu dan dia bangkit pada hari yang ketiga.
Oleh sebab itu, Yesus katakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa, baik di surga maupun di bumi. Jadi saudara yang kasih, rencana keselamatan itu sudah terjadi. Sekarang sudah berubah menjadi jalan keselamatan. Yesus sudah menguasai kembali bumi ini. Jadi saudara yang kasih, peperangan di sorga dimenangkan oleh Yesus. Peperangan di bumi dimenangkan oleh Yesus. Sekarang pilihan terjadi kepada manusia. Mau memilih taat kepada siapa? Taat kepada firman Tuhan sehingga menjadi hamba Tuhan, atau taat kepada perkataan iblis sehingga menjadi hamba iblis. Dan ini terjadi pertentangan di dalam hati kita untuk memilih. Sepertinya ada pertempuran kembali antara Yesus dan iblis di hati kita. Pilihlah Yesus. Ingat saudara yang kasih, ada firman Tuhan, ada perkataan iblis. Yohanes 8 ayat 44 katakan bahwa iblis itu adalah pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam iblis. Yang ada adalah dusta. Jadi saudara yang kasih, jangan taat kepada iblis. Setan selalu membawa kita kepada kebanggaan diri. Seperti dikatakan kepada manusia pada mulanya, kamu akan seperti Allah. Ini adalah ilusi, hayalan. Hayalan ini hanya nyata di dalam hati, bukan dalam kenyataan. Kepuasan diri mengarah kepada mementingkan diri, ketinggian hati, keangkuhan, kesombongan. Jadi saudara yang kasih, ilusi itu adalah tipuan dari setan. Jangan ikuti perkataan iblis. Yesus tidak membiarkan kita dipengaruhi oleh iblis. Yesus mengutus penolong bagi kita, yaitu Roh kebenaran, yang akan selalu meninggikan Yesus, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ayat inti kita, Yohanes 16 ayat 13 dan 14 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, saudara yang kasih, penolong, yaitu Roh Kudus itu, Roh kebenaran, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan bekerja di hati kita untuk menyangkal ilusi, kebohongan, tipuan daripada setan. Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kita akan tunduk kepada perintah Allah, taat kepada perintah Allah, dan kemudian menjadi orang yang rendah hati, orang yang bermurah hati, orang yang memiliki kelemah lembutan. Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman Tuhan adalah kebenaran. Sehingga saudara yang kasih, Roh kebenaran itu akan menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan. Kadang-kadang kita merasa,
membaca Alkitab mengantuk. Saudara yang kasih, ada nggak kerinduan kita? Kalau ada kerinduan kita sungguh-sungguh untuk mentaati firman Tuhan, mintalah penolong itu. Karena sudah dikaruniakan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Roh kebenaran itu akan menuntun kita menemukan kebenaran. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita pasti akan dituntun mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena ada penolong, yaitu roh kebenaran tersebut. Dengan demikian, kita akan taat pada perintah Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Di Sire of Ages, halaman 671, alinea pertama, dikatakan demikian. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran ke dalam hati. Ia menyatakan kesalahan dan menyingkirkannya dari jiwa. Melalui roh kebenaran yang bekerja melalui firman Allah, Kristus dapat menundukkan umatnya kepada dirinya. Jadi saudara yang kasih, Ellen G. White menyatakan bahwa melalui kitab suci, Roh Kudus akan berbicara kepada pikiran kita, menanamkan kebenaran ke dalam hati kita. Lalu kemudian melalui roh kebenaran yang bekerja menerangkan firman Tuhan itu, maka dikatakan Kristus dapat memenangkan hati umat. Peperangan di dalam hati akan dimenangkan juga oleh Yesus. Oleh karena ada penolong, yaitu roh kebenaran. Maukah kita mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita, menuntun kita kepada kebenaran melalui firman-Nya? Maukah kita diubah oleh Roh Kudus agar tingkah laku kita selaras dengan firman Tuhan? Saudara yang kasih, ambillah firman Tuhan, bacalah, mintalah pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita mengerti kebenaran. Dan kita kembali akan menjadi hamba Tuhan karena kita taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan akan kembali menyerahkan kekuasaan dan kemuliaan bumi ini. Tetapi bukan bumi yang lama, tetapi bumi yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan kami berbakti. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kebutuhan kami akan Roh Kudus, agar kami tidak tertipu kembali oleh setan dengan mengikuti dan taat kepada perkataannya, ilusinya ya Tuhan. Kiranya kebenaran Kristuslah yang kami akan ikuti di dalam kehidupan kami, membuat hati kami menjadi hati yang baru. Saat ini kami berdoa khusus ya Tuhan, untuk Ibu Nona Salaki, Bapak Aridan Rumbambi, Bapak David Titioka. Jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkannya ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tolong ya Tuhan, berkati mereka dengan sukacita dan kesehatan di masa tua mereka. Karena mereka adalah panutan dan teladan kami. Kami merindukan hal yang sama, bahwa kami juga mau setia kepada Tuhan sampai tua nanti. Dan kiranya orang-orang tua kami ini akan tetap menjadi panutan bagi kami di dalam mempertahankan iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.